Kids, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu kudus. Mari kita angkat pujian, masuk ruang Maha Kudus. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah online. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami minta lawatan Tuhan terjadi atas kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan ibadah ini adalah ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Adik-adik, kita mau bersukacita buat Tuhan. Kita mau angkat pujian, duduk senang, berjalan senang. Adik-adik, kalau kakak duduk, adik-adik juga duduk. Tetapi kalau kakak berjalan, adik-adik juga berjalan. Ya, kita angkat pujian ini adik-adik. Adik-adik setia, kakak juga mau setia sama Tuhan. Yang mau setia sama Tuhan dalam keadaan apapun juga kita tetap setia kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian biar gunung-gunung beranjak. Adik-adik pakai gerakan yuk biar badan kita juga sehat. Ya, kita angkat pujian ini adik-adik ya.
hebat adik-adik. Tapi bagi yang belum hafal, gak apa-apa adik-adik, kita mau angkat pujian ini supaya adik-adik bisa hafal nama 12 murid Yesus ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita mau menerima janji Tuhan, karena firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, adik-adik, kita mau angkat pujian janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan oleh kakak kami Tuhan akan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan amin. Shalom Cool Kids. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Thomas yang awalnya belum percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Namun ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas dengan menunjukkan luka di tangan dan lambungnya, akhirnya ia bertobat dan sungguh-sungguh menjadi percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Yesus memang sudah mati di kayu salib, tapi rohnya tetap ada dalam hati kita. Dan mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Buktinya, Tuhan gak meninggalkan murid-muridnya, bahkan menjawab setiap kebutuhan murid-muridnya.
Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk ketiga kalinya. Kali ketiga ini, ia menampakkan diri di pantai Tiberias. Buka Alkitabnya yuk. Kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus masih berada di bumi ini selama 40 hari dengan tujuan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, menguatkan dan meneguhkan iman mereka dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang sudah kita baca mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus peduli akan kondisi hidup kita, seperti kepada Petrus dan kawan-kawannya yang telah berusaha menangkap ikan semalam-malaman, tapi hasilnya nihil. Padahal mereka dahulu adalah seorang nelayan, pasti jago menangkap ikan. Tapi setelah semalam-malaman, gak dapat apa-apa. Di saat seperti itu, Tuhan Yesus mau hadir. Dia mau datang, menyapa dan bertanya kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah padamu lauk pauk?" Tuhan tidak pernah mengatakan kepada mereka, "Karena kamu tidak mengutamakan aku, kamu melupakan aku, inilah hukumannya, kalian tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam." Di ayat berikutnya, Tuhan Yesus bahkan memberikan solusi kepada murid-muridnya untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Dan akhirnya, mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, 153 ekor. 153 memiliki makna "Aku adalah Tuhan." Dan ketika saat itu juga
murid-muridnya terbuka mata hatinya bahwa mereka percaya yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Pernahkah adik-adik bertanya, mengapa saat aku melupakan Tuhan, Tuhan masih mau datang menghampiri hidupku, mengingatkanku dalam kasih-Nya, dan bersedia menolongku? Inilah cinta yang tidak masuk akal dari Tuhan Yesus. Dia bahkan rela mati di kayu salib untuk kita. Dia juga rela mendatangi kita yang sering lupa akan kasih-Nya. Saat kita gagal memahami Dia akan mengoreksi hidup kita terus menerus. Karena Dia adalah Tuhan yang peduli dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita memiliki hubungan yang erat sama Tuhan sebagai sahabat kita. Jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan, karena Dia peduli, karena Dia sayang, dan selalu ada buat kita. Mungkin adik-adik saat ini sedang bosan nih di rumah karena kondisi virus corona saat ini. Tetapi yuk kita belajar ambil yang positif. Kita jadi punya waktu lebih banyak untuk kita bisa berdiam diri, berdoa, berkumpul bersama keluarga, dan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita apapun keadaan yang kita alami saat ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa sekalipun kami sering lupa akan Engkau tidak melupakan kami. Engkau selalu mengingatkan kami, bahkan Engkau selalu peduli dan memberikan apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan buat keadaan kami hingga hari ini. Kalau kami tetap sehat, kalau kami tetap dapat beribadah, membaca firman Tuhan, bahkan berkumpul bersama dengan keluarga kami, itu semua karena anugerah-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia menyertai kita dan peduli dalam hidup kita. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 12b. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu Ia adalah Tuhan. Jangan lupa direkaman aja audionya dan dikirim kepada kakak-kakaknya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.